Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para orang tua yang saya hormati, para guru, para asatizah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim, mengisi awal pagi kita dengan aktivitas yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan umatnya di setiap paginya. Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap paginya. Jadi orang-orang yang hadir datang ke masjid melaksanakan ibadah di awal harinya, insya Allah mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan. Kenapa pagi ini begitu penting? Sehingga Rasulullah mendoakan agar kita selalu berada di awal pagi ini dengan keberkahan. Karena pagi ini ibaratnya adalah jendela. Ketika kita membuka jendela rumah kita, maka masuk angin segar. Ketika pintu kita buka pagi-pagi, maka kita menandakan awal dari sebuah langkah. Jadi kalau langkah awalnya baik, maka insya Allah akhirnya baik. Tetapi kalau langkah awalnya buruk, maka sudah bisa dipastikan bahwa akhirnya buruk. Oleh karena itu, pagi ini kita melangkah, insya Allah dalam kebaikan. Tema yang kita sajikan ini adalah satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafa bil mauti wa izzo. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat, menjadi satu hal yang patut kita renungkan. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mengikuti sholat Jumat, kita sering mendengar khatib menyampaikan pesan takwanya, mengutip sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 102. Mungkin ayat ini sudah sangat familiar dan sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini surah selalu dibaca sebagai bentuk pesan ketakwaan, karena pesan takwa ini memang dianjurkan pada saat menyampaikan khutbah. Tentu kita bertanya, apakah kita belum bertakwa sehingga khatib selalu menyampaikan pesan-pesan ketakwaan yang berulang. Kita yakin kita sudah bertakwa kepada Allah. Tetapi nilai ketakwaan itu sebagaimana nilai keimanan. Selalu melakukan perubahan atau selalu terjadi perubahan. Ya, karena iman itu kan selalu berubah. Al-iman yajidu wa yankus. Iman itu turun naik.
Naik ketika kita dekat dengan Allah, turun ketika kita jauh dari Allah. Naik ketika kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan turun pada saat kita melakukan kemaksiatan. Jadi ketika kita tetap berada pada kenaikan, kesadaran untuk bertakwa kepada Allah, maka disitulah yang dikenal dengan istilah istiqomah. Jadi pendiriannya tetap tidak berubah, walaupun kondisi kehidupannya itu seringkali menghadapi berbagai macam persoalan. Dan kita tahu bahwa hidup ini memang tidak lurus-lurus aja. Hidup ini memang tidak baik-baik saja. Hidup ini memang tidak selalu berada dalam sebuah kualitas yang benar. Ada kalanya kita merasa benar, tapi ada kalanya juga kita selalu melakukan kesalahan. Dan ini sesuatu yang sangat manusiawi. Al-insan makhalul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan. Jamaah rahimakumullah. Salah satu perkara yang penting untuk selalu kita renungkan adalah kematian. Ada orang bilang, kematian mah nggak usah dipikirin Ustadz, nanti juga datang sendiri. Kematian nggak usah direnungkan, sebab satu saat dia pasti akan muncul. Betul. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita pasti mati. Cuma masalahnya, kehidupan setelah mati itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih panjang daripada pada saat kita berada di dunia hari ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 dijelaskan bahwa mati dan hidup kita itu 2 kali. Jadi saat ini kita hidup, itu adalah kehidupan yang pertama setelah jasad kita dimasukkan ruh. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaina turja'un. Surah Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu inkar kepada Allah? Kenapa kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat ini disampaikan Allah kepada masyarakat Quraisy Mekah. Mereka masih dalam keadaan berada dalam kemusyrikan. Ketika Rasulullah datang menyampaikan untuk beriman kepada Allah, tapi mereka kemudian menolak. Mereka mengingkari ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah mengatakan, bukankah dulunya kamu mati? Lantas Allah menghidupkan kamu. Dan kemudian Allah mematikan kamu lagi, kemudian menghidupkan kamu lagi. Hanya kepada Allah lah semuanya kita kembali. Imam Ibnu Katsir memberikan tafsirannya dalam ayat ini, kapan kematian yang pertama, kapan kehidupan yang pertama, kapan kematian yang kedua, kapan kehidupan yang kedua. Kematian yang pertama itu adalah pada saat kita belum ada. Kita belum diciptakan ya dalam bentuk jasad. Karena ketiadaan hakikatnya adalah kematian. Kehidupan yang pertama adalah ketika Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Dan pada saat itu kita berada di alam rahim. Jadi kehidupan pertama ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, kita berada di alam rahim. Setelah sempurna tubuh kita, maka Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad seorang bayi. Maka melek mata, bergerak tangan, kaki, dan lain sebagainya. Bahkan pada saat ketika ruh sudah masuk, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 perkara tuh. Rizkihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun. Yang pertama urusan rezekinya. Sudah ditentukan Pak oleh Allah. Yang kedua wa ajalihi, kematiannya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Wa amalihi, amal perbuatannya. Saqiyun aw sa'idun, sengsara dan bahagianya. Jadi gambaran tentang kehidupan kita sebetulnya sudah komplit. Tinggal kita ngikutin alur aja.
Ya, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah, ajal kita sudah ditentukan oleh Allah, amal kita kemudian juga bahagia dan sengsaranya. Jadi arah panah kematian, ya kata Imam Ibnul Jauzi, arah panah kematian itu sudah dilepaskan busurnya pada saat ruh dimasukkan ke dalam jasad kita. Itu arah panah busurnya sudah dilepas. Kapan dia sampai? Hanya Allah yang tahu. Sebab kematian ini rahasia, enggak ada yang tahu. Ya, katanya banyak orang mendapatkan isyarat bahwa dia akan mati. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang, jam berapa dia datang, di mana dia datang, pada saat apa kita datang, dia datang. Kita enggak pernah ngerti. Tapi yang pasti kita yakin dia pasti datang. Dan kita tidak juga harus berpikir banyak tentang di mana kita mati. Jam berapa kita mati, di usia berapa kita mati, bukan itu intinya. Sebab kemuliaan mati bukan dilihat di mana kita mati, tapi kemuliaan mati dilihat bagaimana kalbu kita pada saat kita mati. Itu yang penting. Ya, banyak orang yang memang punya niat, saya mah kepengen mati di masjid. Bagus kalau lagi sujud, kalau lagi sholat. Ya, cuma kalau lari dari kenyataan, dia tidur di masjid mati. Ya. Ada orang yang niat berangkat umroh. Niatnya bagus, tapi diselipi keinginan, mudah-mudahan saya mati di tanah suci. Ya. Ada yang 2-3 kali berangkat, nggak mati-mati di tanah suci, Pak. Pas pulang seminggu baru mati. Padahal niatnya kepengen di tanah suci, ya. Enggak bisa kita meniatkan itu. Atau kita memprasangkakan sesuatu itu, wah ini orang mati nih. Misalnya jatuh dari pesawat. Logikanya ini pasti sudah hancur. Orang maju ke medan perang. Di garda terdepan. Ya, pasti sudah mati. Tapi jika Allah berkehendak, dia belum mati maka tidak akan mati. Betul, Pak? Tapi orang ada duduk di rumah baca koran sambil ngopi, tiba-tiba enggak bergerak. Ada orang lagi nyupir. Ya, nyupir. Tiba-tiba dia diam. Beruntung dia masih bisa ngerem mobilnya. Ya, kita ingat ada almarhum seorang ulama Bekasi. Ada ya. Ketika dia subuh, menurut informasinya mengisi kajian subuh. Kemudian dia pulang, tapi sampai sekitar jam 8 belum sampai di rumah. Bertanya-tanya keluarganya. Dicari-cari, akhirnya ditemukan di sebuah tempat di daerah kita lewat dekat Jalan Bekasi. Qadarullah meninggal di mobil. Ya, Kiai Haji Hisamuddin, pesantren An-Nur, itu meninggalnya pada saat dia selesai ngisi salat subuh, dia pulang, dia nyopir sendiri. Meninggal di mobil, Pak. Mati, Pak. Wallahu a'lam, semoga Allah akhiri beliau husnul khotimah. Kita nggak pernah tahu, Pak. Ikhtiar kita untuk tetap hidup memang harus terus kita lakukan. Kita harus tetap sehat. Tetapi kematian adalah rahasia yang hanya Allah tahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam Islam. Artinya apa? Allah ingin menegaskan kembali kepada kita yang beriman kepada Allah, sampaikan kepada kita semua bahwa jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Ini penegasan. Ketika kita beriman, pesan ini namanya harfun nida. Jadi kalau ada ungkapan kalimat dalam Quran, ya, di dalam Quran itu ada kalimat ya ayyuhallazina amanu. Itu adalah pesan yang disampaikan Allah kepada kita. Nida karomah, panggilan kemuliaan. Sebab
kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Siapa? Ya kita ini yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah dan lain sebagainya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi ada klausul haqqa tuqatih itu, dengan sebenar-benarnya takwa. Memang ayat ini jujur ketika diturunkan oleh Allah, diperdebatkan oleh para sahabat. Emang kita bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Seperti takwanya Rasulullah misalnya. Ada enggak di antara kita yang takwanya mirip dengan Rasulullah? Ya, identik dengan Rasulullah. Ini kalimat identik lagi viral nih. Ya. Identik belum tentu autentik. Halo? Kemana arahnya nih? Ya, identik belum tentu otentik ya. Itu lagi viral ijazah ini. Wallahu a'lam. Kita enggak bahas itu ya. Kita enggak tahu. Bisa enggak sih kita benar-benar bertakwa itu? Sementara amaliyah kita, ibadah kita, kehidupan kita masih sangat amat jauh dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi hidupnya itu memang ditugaskan untuk menyampaikan risalah. Setiap detik, menit, dan lain sebagainya selalu berusaha untuk menyampaikan keimanan. Ya, ketika dia keliru mungkin walaupun Nabi dirukshoh, dia dimaksum, ditegur oleh Allah dengan ayat. Nah, kita ini kan enggak ditegur sama ayat. Apa Bapak enggak sholat subuh tiba-tiba ayat turun kan enggak. Ya. Tetapi makna yang terkandung di dalam ayat ini adalah ya sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, itu maknanya mendawamkan diri untuk istiqomah di dalam Islam hingga maut menjemput. Jadi mendawamkan, membiasakan istiqomah, berusaha. Ya karena bertakwa itu sesuai dengan kemampuan, Pak. Kalau kita merujuk kepada ketakwaan para sahabat, memang enggak bakalan mungkin. Udah sesuai kemampuan kita saja. Ya. Jadi kematian ini adalah rahasia. Kita tidak pernah tahu. Bahkan dalam surah Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir." Ini ngantuk apa lapar nih? Ya, udah pada merungkut aja kalau bahasa Bekasi mah, kedinginan ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Jangankan mati, besok aja kita enggak tahu pasti. Walaupun kita boleh merencanakan sesuatu yang terjadi besok. Kita merencanakan mau menguliahkan anak, mau menikahkan anak, atau bapak rencana mau nikah lagi. Boleh Pak, rencana. Halo? Boleh enggak? Rencana doang Bu. Ya. Baru rencana, terus rencana disampaikan ke ibu. Kata ibu, langkahi dulu mayat saya. Batal rencananya. Ya. Merencanakan buat besok itu boleh, tetapi kita tak pernah tahu hidup besok itu. Dan Al-Quran menyebutkan di sini tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Jadi tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian itu sendiri. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kematian itu sebetulnya bukan hilangnya kehidupan, bukan nafiul hayah, tiadanya kehidupan. Tapi Imam Al-Ghazali mengartikan kematian itu adalah tagayyur hal, berpindahnya tempat. Karena tubuh kita ini pindah. Ketika pindah tempat nanti saatnya ruh yang dicabut di dunia itu akan dikembalikan lagi. Pindah tempat, Pak. Hakikatnya kita tidak mati ternyata. Sebab nanti di akhirat itu kan kekal dan abadi. Betul? Kita tidak mati. Cuma
konteks kematian di dunia ini adalah tagayyur hal, berpindahnya keadaan, kata Imam Al-Ghazali. Berpindah kita. Karena kita mau dipindahkan jasad ke alam kubur, maka ruhnya dicabut dulu. Sebab orang kalau masih ada ruhnya nggak mungkin mau dikapanin, Pak. Ya. Halo? Ya. Kamu ini mau saya pindahkan ke kuburan. Siap-siap aja. Ya, dikapanin. Pasti dia nolak. Dikubur dia pasti menolak, ya kan? Makanya supaya dia nggak menolak, ngikutin yang di dunia aja, ya sudah dicabut dulu ruhnya. Jasad kan tinggal ngikutin. Jasad cuma seonggok benda, tubuh yang tidak berdaya. Dilakukan apa saja oleh yang hidup, ya terserah saja. Nanti ketika sudah dikubur, ruhnya diangkat ke langit oleh Allah, diturunkan kembali, kemudian dimasukkan lagi ke jasad itu. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang bilang, misalnya ada orang katanya gantung diri, bunuh diri, itu katanya ruhnya itu bingung. Ruh bingung. Melayang-layang nyari tempat katanya kan. Enggak ada istilah ruh bingung itu. Ruh itu hatta dia bunuh diri, hatta dia melakukan sesuatu, itu tetap hakikatnya Allah yang mencabutnya. Ya, jadi ruh nggak bakalan bingung katanya mampir ke rumah anaknya yang pertama, mampir ke rumah orang tuanya, ya. Jadi ini adalah cerita-cerita fiktif yang tidak berdasar, Pak. Ya. Oh, anaknya katanya kemarin ngelihat bapak di depan rumah. Terus ada yang mimpi katanya ibunya kepengen sayur gabus. Ya. Itu mah bukan ibunya yang pengen. Ya. Jadi cerita-cerita ini tidak berdasar dan tidak pernah ada faktanya. Ruh itu dicabut oleh Allah, ya. Karena urusan ruh itu urusan Allah yang tahu. Kulir ruhu min amri rabbi. Ketika Nabi ditanya tentang ruh, Nabi sendiri enggak tahu tentang ruh itu. Kulir ruhu min amri rabbi, katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Tuhanmu. Jadi jangan bicara ruh di mana, ruh lagi ngapain. Apalagi ada isu ruh bisa dipindahin, ya, halo, ke mayat yang mati, kan aneh-aneh aja. Itu film-film Indonesia dulu itu memang menyesatkan, jujur aja Pak. Bayangkan Pak, ya orang udah terbelah dua Pak, itu masih bisa jalan kepalanya di film. Halo, pernah lihat film Jaka Sembung? Kita semua ini orang masa lalu ya. Jadi tidak bisa menafikan bahwa kita pernah nonton layar tancap dulu. Hebat sekali Jaka Sembung ya. Tapi itu adalah ternyata setelah kita pelajari, itu kebohongan-kebohongan yang menyesatkan. Kalau Indonesia ini punya tokoh-tokoh yang ilmunya dulu bisa terbang, bisa menghilang, kenapa 350 tahun dijajah Belanda diam aja? Halo? Masuk akal enggak Pak ilmu-ilmu begitu? Tidak ada itu. Ya, Nabi enggak kebal dia. Ketika perang Badar, perang Uhud, Nabi pun terluka. Iya kan, giginya tanggal. Pelipisnya dilempari batu berdarah. Jadi enggak kebal Rasulullah itu. Dia manusia biasa. Nah sekarang banyak manusia yang kepengen kebal dengan mempelajari ilmu-ilmu kekebalan. Yang ujung-ujungnya ilmu-ilmu itu adalah keyakinan terhadap mistis yang dia yakini bekerja sama dengan syaitan. Ya, halo, ada yang kebal di sini. Kalau kebal hukum mungkin ada, karena dia seorang, ya susah dah itu ya. Baik, kita nggak bahas itu ya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini menggambarkan Allah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, supaya dia menguji kamu. Ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi sebelum mati, seakan ayat ini berkata, kalau kamu mati nanti, maka kematian itu adalah liyabluwakum, ujian bagi kamu.
Yang kedua, kamu harus memahami bahwa amal itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Ya. Jadi jangan merasa kita sudah banyak beramal. Ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya? Jadi ahsan. Kenapa bukan aksaru yang paling banyak, tapi ahsanu yang paling baik. Begitu juga umur itu bukan panjangnya. Harta itu bukan banyaknya. Kehebatan itu bukan kekuatannya. Amal itu bukan banyaknya. Ya, tapi ahsannya. Kemuliaan hidup tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Jadi panjangnya umur belum tentu jadi baik juga. Orang banyak umurnya pendek, tapi kebaikannya panjang, jauh lebih baik. Dan itulah yang disampaikan Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasul, siapa orang yang paling baik itu?" Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Siapa yang paling buruk? Orang yang panjang umurnya, jelek amal perbuatannya. Sebaliknya. Jadi sekarang kita bagaimana membangun kualitas ibadah. Membangun kualitas ibadah itu harus didasari dengan 3 hal. Yang pertama adalah ihsanun niyah. Kebaikan niat. Karena ibadah itu awalnya dengan niat. Ya, niat itu adalah pondasi awal perbuatan. Yang kedua adalah ihsanul amal. Perbaiki amal soleh. Yang ketiga ihsanul ibadah. Ihsan dalam beribadah itu adalah ketika kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi ibadah bukan sekedar ingin dilihat orang. Walaupun tidak ada yang melihat, Allah melihat kita. Kalau kita tidak melihat Allah, hakikatnya Allah selalu menyaksikan kita. Jadi sendirian ibadah itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kecenderungan orang yang beribadah di tempat yang umum, terutama sholat-sholat malam, ya, yang cenderungnya memang harus sendiri, supaya kita tidak terkena fitnah karena kesombongan dan lain sebagainya. Oke, jadi kematian itu yang pertama adalah ketika ruh dicabut. Kehidupan yang kedua ketika ruh diletakkan kembali di jasad pada saat di alam kubur. Dan terus kemudian hidupnya terus menerus. Ya. Kafa bil mauti wa izo. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Pertanyaannya adalah kenapa harus kita jadikan nasihat kematian itu? Pertama, kematian itu memisahkan kita dengan keluarga, Pak. Keluarga kita sedih, orang tuanya meninggal, ibunya meninggal. Kita sedih anak kita meninggal, saudara kita meninggal. Dan tidak bisa berbuat apa lagi sudah. Padahal kita banyak salah, belum sempat minta maaf. Jadi kematian itu menyedihkan. Karena dia memisahkan antara anak dengan orang tua, suami dengan istri. Beda mungkin ketika dia punya istri 4. Yang tua meninggal. Halo? Ini Ustadz dari tadi bicaranya istri 4, istri 2 melulu ya. Ini mah sebetulnya cuma intermezzo aja supaya nggak ngantuk. Sebab kalau bapak-bapak ngaji subuh, emosinya tidak disinggung, ngantuknya terus. Kalau istri 2, semangat tuh bapak-bapak tuh, walaupun udah nggak punya kemampuan lagi. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kematian memisahkan kita dengan dunia kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan keluarga kita. Dan setelah kematian itu tidak lagi bisa berbuat banyak sudah. Walaupun orang-orang kafir nanti di akhirat itu mereka menyesali dirinya dan ingin kembali lagi ke dunia. Ya Allah, berikan satu kesempatan saja, sebentar saja di dunia supaya saya bisa merubah keadaan, supaya saya beriman, supaya saya berislam, supaya saya berbuat baik.
Ya, ketika sudah berada di alam barzah, di alam akhirat, tidak bisa kembali ke dunia. Makanya tidak ada kisah sejarah orang yang mati itu hidup lagi, kecuali ketika Allah memberikan mujizat kepada beberapa nabi dengan mencontohkan sesuatu agar dia bisa menghidupkan sesuatu. Itu mujizat. Tapi hari ini ada orang yang bisa menghidupkan, luar biasa. Dan ini lagi kisah-kisah begini nih. Ya, begitu banyak berkeliling di sekeliling kita ini. Kisah-kisah khurafat itu. Ya. Kita terlalu banyak dinabobokan dengan kisah-kisah itu umat Islam ini. Allahu Akbar. Jadi pertama itu kematian menyebabkan terpisahnya kita dari orang-orang yang kita cintai. Ya. Yang kedua, kematian itu adalah salah satu bentuk mengingat kematian itu salah satu bentuk ibadah. Aksiru zikra hazimil lazat, kata Nabi. Perbanyaklah mengingat perkara yang bisa memutuskan kelezatan. Apa itu? Al-maut. Jadi kelezatan dunia sudah tidak bisa kita raih lagi, Pak. Habis sudah. Kita punya duit banyak. Ya. Tapi kesempatan udah tidak bisa. Dulu kita masih muda, punya kekuatan, tapi enggak punya kemampuan. Ya. Kita masih muda, punya kekuatan, tapi tidak punya kemampuan atau tidak punya kemauan. Nah sekarang kita sudah tua, punya kemauan ibadah, tapi enggak punya kekuatan. Ini repotnya. Ya. Tapi masih untung kita masih punya kemauan, walaupun kekuatan kita sudah melemah. Dan banyak di antara kita yang kemudian menyesali, kenapa dulu waktu masih muda saya kuat, saya kokoh, saya gagah, saya tidak rajin ke masjid. Sekarang ketika sudah tua tidak punya kemampuan, tapi saya punya kemauan, masih untung, Pak. Makanya waktu ini Masya Allah, waktu ini penting sekali. Ya. Kenapa? Karena dalam waktu kita hidup, dalam waktu kita melaksanakan kebaikan, dalam waktu kita selamat juga tidak selamat. Perkara yang mahal dalam hidup selain hidayah itu adalah waktu. Ya, sampai Allah mengatakan dalam sumpahnya, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa, demi era, demi waktu, sesungguhnya manusia itu mengalami kerugian. Jadi rugi orang yang pertama tidak beriman. Rugi orang yang tidak beramal soleh. Rugi orang yang tidak saling nasihati dalam kebenaran. Dan rugi orang yang tidak menasihat dalam kesabaran. Nah kita ini beruntung. Yang pertama, insya Allah kita beriman. Alhamdulillah. Ini keuntungan yang pertama. Kita diposisikan oleh Allah menjadi hamba yang beriman. Kita beruntung, kenapa? Karena kita salah satu di antara sekian banyak manusia yang mendapatkan cahaya hidayah. Di pertemuan subuh pagi yang lalu, yang pertama saya menyampaikan mensyukuri nikmat hidayah. Kita bersyukur, Pak. Ya. Allah pilih kita menjadi muslim. Allah berikan kita hidayah menjadi Islam. Banyak orang yang menginginkan itu, tapi Allah tidak berikan. Dulu para sahabat mencari-cari kebenaran. Akhirnya mereka temukan. Kita enggak nyari, Pak. Ya, Salman Al-Farisi itu salah satu sahabat Nabi yang kisah perang Khandaq. Dia adalah seorang yang sangat berjasa karena idenya untuk membangun sebuah parit. Ya kan? Dia mendengar ada Nabi terakhir, akhir zaman. Dia telusuri, kebenaran dia cari. Kita enggak, brojol udah Islam. Ya kan? Bersyukur berkeluarga berada dalam kondisi Islam. Tinggal di lingkungan yang kondisinya sudah mayoritas Islam. Alhamdulillah. Tinggal yang kedua saja nih yang perlu kita lakukan, yang perlu kita prioritaskan, yang perlu kita bangun kualitasnya. Apa itu? Amal soleh. Beriman sudah, tinggal beramal soleh. Jadi tinggalkan amal salah.
Dan sudah waktunya memang kita untuk terus berpikir begitu. Karena apa? Karena kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat, Pak. Jadi kalau kita ditanya apa yang paling dekat, bukan keluarga, bukan anak, bukan istri, bukan suami, tapi yang paling dekat adalah kematian. Lagi-lagi kata Imam Al-Ghazali. Ya, saya membaca banyak buku-buku beliau dulu itu, buku Ihya Ulumuddin, macam-macam. Karena memang perkara hati itu, beliau salah satu ulama yang sangat fokus berbicara tentang itu. Selain tentu ada kitab-kitab ulama lain seperti ada buku ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, buku judulnya adalah Ar-Ruh. Nah, ini penting buku Ar-Ruh itu. Sekarang sudah diterbitkan dan sudah diterjemahkan. Jadi ingat mati itu ibadah. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus mengingat mati dan harus kita jadikan sebagai pelajaran? Karena kalau udah datang Pak, nggak bisa kita mundurin lagi. Udah maju nggak bisa mundur, udah mundur nggak bisa maju, udah stagnan di tengah, mati kita. Nggak bisa kita menyuap malaikat. Ya, ya malaikat datang ya. Tolong dong, Pak Malaikat. Ya sebentar saja berikan saya kesempatan. Nih saya punya kontrakan nih 2 nih, buat ente 1 deh. Ya. Enggak ada itu malaikat bisa disuap, Pak. Ya, kecuali malaikat yang satu yang singkatannya MK. Ya. Halo? Malaikat nggak bisa disuap. Ya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Jadi ajal itu maknanya batas waktu. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak bisa memajukan dan tidak bisa memundurkannya. Sudah, mati itu pasti. Enggak ada yang punya kekuatan, Pak. Jangankan kita, raja, presiden, perdana menteri, enggak bisa kalau udah mati itu. Mati tidak melihat yang cantik, tidak melihat yang jelek, tidak melihat yang beriman, tidak melihat yang kafir, tidak melihat yang kaya, tidak melihat yang miskin. Enggak bisa melawan itu, karena dia melawan kodrat. Allah punya kuasa. Ya. Jadi wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Enggak bisa. Siapapun itu. Dan kita jangan merasa seakan-akan hidup kita masih panjang. Ya, hidup kita masih panjang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Nah, ketika kita mati, kata Nabi, maka disitulah kiamat kita. Jadi kiamat itu sudah dekat, itu maknanya adalah kematian. Ya. Jadi kiamat itu adalah perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi kiamat yang terjadi pada pribadi-pribadi kita itu adalah pada saat kematian, itulah kiamat kita. Kenapa? Karena kiamat itu kan memisahkan urusan dunia masuk ke dalam pola akhirat. Maka orang mati juga meninggalkan urusan dunianya, dia masuk ke pintu akhirat itu. Pintu gerbang akhirat itu adalah kematian. Alam barzah itu alam yang sangat panjang waktunya. Barzah itu batas antara dunia dengan akhirat. Tapi kalau sudah mati, maka sesungguhnya disitulah kiamat dia. Kiamat itu adalah akhir kehidupan, dan kematian itu akhir kehidupan. Mati diistilahkan dalam Quran dengan al-maut. Maknanya ketika ruh dicabut dari jasad. Ada juga istilah mati yang dikenal dengan wafat. Wafat itu lebih tepat sebetulnya buat manusia. Tapi kalau mati sifatnya umum. Ya, karena manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk hidup mati.
Wafat itu lebih tepat buat manusia sebab maknanya sempurna. Makanya ketika kita berziarah melihat makam kan nggak ada tulisan mati di situ. Ya Pak ya. Misalnya nama Mbah Surip ya, bin Pulan mati tanggal sekian bulan sekian jam sekian kan enggak ya. Tapi tulisannya wafat ya. Atau mungkin ada orang yang kesal tetangganya meninggal dia suruh buat nisan dia tulis mampus ya kan tanggal sekian bulan sekian enggak ada Pak ya. Itu orang udah saking keselnya. Bahkan kadang ada orang kesal, tetangganya meninggal karena dia kesal sama tetangganya, dia bilang, mampus sekalian. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Apapun itu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Perintah untuk mengucapkan itu dan itu merupakan bentuk dari ekspresi kesabaran ya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ekspresi kesabaran. Dan kalimat istirja ini secara umum maknanya bukan hanya untuk ucapan orang yang mati, tapi segala bentuk musibah apa saja ya, segala bentuk musibah. Bapak sholat subuh pakai sendal baru, pas mau pulang hilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, ketemu lagi alhamdulillah. Pulang sholat subuh habis ngikutin kultum pulang ya, pesan kopi sama ibu, kopi ibu habis Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya kan. Kenapa? Semuanya kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, tidak ada satupun milik kita. Makanya manusia itu memang enggak boleh sombong karena dia enggak punya hak untuk sombong. Sombong itu adalah selendangnya Allah. Betul. Apa sih milik kita? Kita dulu tidak ada, Allah ciptakan kita jadi ada. Kita dulu tidak hidup, Allah ciptakan kita jadi hidup. Kita dulu tidak punya apa-apa, Allah berikan kita apa-apa. Pada awal terlahir kita jangankan baju sehelai benang pun tak nempel, kemudian Allah berikan kita rezeki. Ya sekarang kita sudah diberikan rezeki banyak, rezeki anak, rezeki istri, rezeki pekerjaan, rezeki rumah, rezeki umur, ya kan? Alhamdulillah, betul. Masih kurang aja hidup ya. Ya. Jadi kita ini sebetulnya hidup ini merasa terbebani bukan karena kekurangan makan, tetapi karena kelebihan gaya. Ini, halo, kelebihan gaya. Jadi kita ngikutin arus orang lain agar begini-begini. Ya. Hidup itu sudah ikutin aja aturannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kematian adalah akhir dari kehidupan dan kiamat itulah awal dari kehidupan. Karena kita mati. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Dengan kita banyak mengingat mati, maka orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan lapang dadanya. Bukan sesak, tapi lapang. Dan akan menambah frekuensi semangat ibadahnya. Ya. Jadi mengingat mati itu kemuliaannya itu. Menumbuhkan semangat beribadah. Jadi orang yang mengingat mati, ya Allah nanti mati. Itu juga kalau dia sadar bahwa nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ini panjang sebetulnya ini cerita tentang kematian. Karena nanti kita akan bicara tentang bagaimana pada saat kita berada di alam kubur. Karena kematian itu kan sudah bicara tentang kehidupan akhirat. Ya. Bagaimana ruh ketika dicabut? Dibawa kemana dia oleh Allah? Terus diletakkan di mana? Nah setelah itu nanti berapa lama proses menunggu dan menanti di alam barzah? Setelah alam barzah itu sudah Allah takdirkan, kemudian ada yaumul ba'as, alam kebangkitan. Setelah alam kebangkitan,
kemudian masuk ke ranah alam mahsyar. Alam mahsyar nanti posisinya lama lagi kita berada ya di yaumul mizan, yaumul hisab, baru kemudian yaumul akhir. Kalau sudah akhir udah putus di situ. Manusia sudah ditentukan apakah dia surga ataukah neraka. Nah, perjalanan panjang menuju akhirat itu sangat amat ditentukan keselamatannya oleh kehidupan sesaat kita di dunia hari ini. Ya. Sangat amat ditentukan oleh kehidupan kita hari ini. Kenapa kita bicara tentang persoalan kematian? Karena kita beriman tentang adanya akhirat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka meyakini setelah mati sudah habis selesai. Karena mereka tidak yakin kepada kehidupan akhirat. Mereka tidak yakin akan adanya surga dan neraka. Mereka tidak yakin adanya yaumul hisab. Tapi kita, karena kita yakin akan adanya akhirat, di sana nanti kita akan dihisab, maka kita harus memperbanyak amal soleh. Ya, muhasabah. Makanya muhasabah itu penting. Memperhitungkan untung rugi kehidupan kita. Sebab kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kayaknya nih. Udah ada isyarat ini, taklim harus berhenti. Ya. Karena kalau udah ada bungkusan ini kan takut nggak kebagian ustadznya ntar. Masya Allah. Ya, kita pernah mati enggak Pak? Pernah Pak. Kapan? Tadi malam kita tidur itu sudah merupakan kematian. Ya Pak ya. Jadi tidur itu adalah al-wafatus sughra, kematian kecil Pak. Tidur itu kematian kecil, makanya bersyukur kita masih dibangunkan oleh Allah. Andaikan ruh kita sudah tidak bisa lagi diletakkan lagi, ya lewat kita sudah. Makanya alhamdulillah ya. Huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah lah yang mewafatkan. Kalimat tidur di sini istilahnya wafat dalam Quran, ya. Yatawaffakum. Dan Allah lah yang mewafatkan kalian. Maknanya Allah lah yang menidurkan kalian di malam hari bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Ya. Ya, Allah tahu siang malam kita. Allah tahu pagi sore kita. Allah ngerti tentang kehidupan sehat dan sakit kita. Jadi jangan disangka Bapak duduk di pojok, yang lagi nyender, yang lagi di tengah. Itu Allah tidak tahu. Sangat amat tahu. Allah juga tahu hati Bapak hari ini, siapa yang ingin cepat pulang, cuma malu aja. Allah tahu Pak. Halo? Tuh, Allah tahu juga saya dapat 2. Ya. Emang udah dari sononya Pak. Rezekinya ya. Dapat 2. Bu, ada ibu-ibu ya? Masya Allah. Mohon maaf ibu ya, saya tidak menyapa dari tadi. Jadi tidur ya. Kita gak tidur kan kita nggak bisa dengar. Kecuali pura-pura tidur. Ya. Orang yang mati tentu lebih tidak bisa lagi. Makanya ada yang nanya, Ustadz, orang yang mati bisa mendengar tidak? Ya nggak bisa dengar. Ya, kecuali ada hal-hal tertentu yang memang dikhususkan oleh Allah. Ketika Nabi datang ke kuburan, dia mendengar ada orang yang sedang disiksa. Itu kekhususan Nabi. Ya, kekhususan Nabi. Allah memberikan keistimewaan kepada para nabi untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Dan itu mukjizat. Jadi jangan pernah Bapak lewat kuburan, tadi malam saya dengar ada yang teriak di kuburan, ya kan? Di mana itu dalam kubur, ya. Bahkan ada yang dengar ada orang baca Quran di dalam kubur, Pak. Rupanya digali lagi, ternyata handphonenya ketinggalan, ya.
Bunyi HP-nya Quran pas lagi. Jadi orang yang mendengar di kubur itu pada prinsipnya tidak bisa mendengar. Tapi Allah memberikan kemampuan kepada seseorang untuk bisa mendengar. Itu kekhususan. Ya. Tetapi kalau pahala sampai doa itu insya Allah sepakat semua sampai mendoakan saudara-saudara kita. Kita doakan mereka. Terutama doa anak soleh yang mendoakan. Ya kita doakan ya. Mereka akan bertambah baik karena doa-doa kita insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tidur itu adalah kematian kecil. Ya, alhamdulillah kita sudah diberikan kehidupan yang berikutnya. Nah, ini ada materi yang memang sering dipertentangkan oleh banyak orang tentang apakah orang yang mati dapat mendengar panggilan orang yang memanggilnya. Nah, kalau dari unsur ayat-ayat Allah memang tidak bisa mendengar, tetapi ada pengecualian yang khusus ya. Ini waktunya sudah jam 6. Jadi materinya kita tidak bisa lanjutkan sesuai dengan komitmen awal. Insya Allah kapan waktu nanti kita akan buat coba kajian-kajian apa ya? Mungkin kajian alam gaib kali ya. Ya, supaya sereman dikit gitu. Insya Allah ya. Karena ini pengetahuan harus diketahui, Pak. Supaya apa? Ya, mengingat mati itu kan yang pertama dimuliakan oleh Allah. Kata Imam Ali Ad-Daqqaq, orang yang mengingat mati akan dimuliakan oleh Allah beberapa hal. Yang pertama, dia segera bertaubat. Yang kedua, dia segera memperbaiki ibadahnya. Yang ketiga, dia lebih banyak beristighfar atas kesalahan-kesalahannya. Jadi tujuannya ini bukan untuk menakut-nakuti atau apalagi memberikan nasihat, sebab saya juga banyak salah, banyak keliru, tapi untuk mengingatkan diri kita semuanya. Ya, kalau kajian fikih, kajian tafsir, kajian hadis, bapak-bapak udah di luar kepala semua. Ya. Halo? Oh, udah pada paham lah itu ya. Tapi kalau kajian-kajian tentang ini kan jarang kita ikuti, maka saya lebih mengkhususkan diri beberapa bulan terakhir ini untuk membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan kehidupan alam gaib. Bukan perkara yang gaib, tapi alam gaib itu alam yang tidak kasat mata. Dan itu akan semakin merasakan jiwa kita menyadari kekeliruan kita dan berusaha memperbaiki amal soleh kita insya Allah. Demikian sementara mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafal Mauti wal Izzo nih tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Ya, cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita semua. Seperti tadi yang saya sampaikan, silakan jika ada yang bertanya menuju waktu syuruk agar interaktif kita lebih baik lah. Ya, mudah-mudahan membekas di hati kita apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Silakan jika ada yang bertanya. Aduh ibu-ibu Pak, siap-siap ya Pak. Ya, siap. Kayak tajam nanya nih. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobahul warahmatullahi khair Ustadz wabarakatuh. Amin dan insyaallah. jamaah Masjid Al-Ikhlas semuanya. Ustadz, saya pernah membaca salah satu cara kita untuk mengingat kematian itu dengan ziarah kubur. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana sesuai syariat mengenai apakah memang betul seperti itu dan syariatnya itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang ziarah. Arti ziarah itu adalah berkunjung. Ya. Jadi tidak mesti harus ke kuburan. Bapak ingin silaturahim ke tetangga. Mau kemana Pak? Mau ziarah ke Pak RT. Loh emang Pak RT udah meninggal? Ya. Makna ziarah itu berkunjung. Seperti kita berziarah ke makam, berziarah ke orang tua, berziarah ke tanah suci, ya kan? Itu berkunjung, mengunjungi tanah suci, mengunjungi orang tua. Tapi kalau diletakkan kalimat di ujungnya adalah kubur,
berarti mengunjungi kubur. Kubur itu kalau di Arab disebut makbaroh, makbaroh Hawa, ya, makbaroh, tempat dikuburkannya Bunda Hawa itu di Ma'la. Nah, betul, di antara sekian banyak perkara yang bisa melembutkan hati, mengingatkan kesadaran akan hakikat mati adalah berziarah. Berziarah itu tujuannya memang untuk mengingat kematian itu, sebab menjadi pelajaran. Maka pas konteks ayat apa judulnya tadi, kafa bil mauti wa izo, cukuplah kematian menjadi nasihat. Kita datang ke kuburan itu selain untuk berziarah, mendoakan orang yang meninggal, maka tujuan ziarah itu juga mengingatkan hakikat hidup, bahwa kita satu saat akan mengikuti orang yang mati, sudah mati. Makanya ketika sampai kepada tempat berziarah kita, ya, kuburan itu, atau di istilahnya di kita makam, makom. Makom itu sebetulnya tingkatan. Kalau di Mekah, makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburan. Ya. Orang menduga Nabi Ibrahim kuburannya di situ, bukan. Perlu diketahui nih oleh orang-orang yang belum paham bahwa makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri pada saat merenovasi Ka'bah, disitulah berdirinya. Maka di situ kemudian diabadikan dalam bentuk sebuah tempat, karena di dalam makom itu tempat di mana ada sarana itu ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Ya, tentu bukan aslinya, sekedar untuk diketahui oleh umat Islam. Nah, ketika kita sampai ke kuburan, kita diharuskan mengucapkan salam kepada ahlul mayyit. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kenapa mengucapkan salam? Apakah mereka bisa mendengarkan salam kita? Ini anjuran Rasulullah ketika kita datang ke makam. Salam itu hakikatnya kan wajib dijawab, tapi ketika salam di kuburan kita tidak berhak mendapatkan jawaban. Dan jangan marah, lu diem aja gua salam, ya kan? Ya. Halo, kalau salam antar sesama kita wajib dijawab. Menyampaikan salam kata Nabi hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Itu antar orang yang hidup. Tetapi juga menyampaikan salam khusus untuk orang-orang beriman. Jangan menyampaikan salam kepada orang yang non-muslim. Kecuali kalau mereka mengucapkan, ya kita jawabnya wa'alaika saja. Ya. Atau ketika misalnya dia ucapkan, kita jawabnya alaikum saja. Karena Nabi mengajarkan kepada Aisyah begitu. Kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, jawabnya jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu khusus untuk jawaban orang-orang beriman. Kenapa? Karena di dalam kalimat salam itu yang pertama ada kalimat aslama yuslimu islaman. Maknanya adalah Islam. Yang kedua ada kalimat rahmah, rahmatullah. Kasih sayang Allah, rahmat Allah hanya bisa Allah berikan kepada orang yang beriman. Yang ketiga, wa barakatuhu, keberkahan. Berkah hanya Allah berikan kepada orang yang beriman, enggak di luar orang beriman. Maka tidak boleh mengucapkan kalimat salam sempurna kepada orang non-muslim. Ya, enggak boleh ya. Nah, ada salam juga yang tidak boleh dijawab selain ketika kita datang ke kuburan, ketika imam selesai sholat. Imam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jamaah nggak usah kur, rame-rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dalam hati saja, karena itu adalah akhir dari sholat. Ya. Jadi betul Bunda bahwa ziarah kubur merupakan satu sarana di antara sekian banyak sarana. Selain untuk mengingat kematian, kita juga dianjurkan untuk selalu melembutkan hati dengan berziarah. Bagaimana cara berziarah?
Ya pada prinsipnya ketika kita berkunjung kepada saudara kita, kita datang dengan niat yang baik. Kita menggunakan pakaian-pakaian yang baik, ya kan? Begitu juga ziarah ke kubur, walaupun mereka tidak lagi bisa kita lihat, tapi kita harus sopan. Jangan mentang-mentang kita enggak ngelihat dan kita merasa seakan dia enggak ngelihat kita pakaiannya santai saja. Jadi harus sopan. Masuk ke kubur, kemudian kita ngucapin salam. Setelah itu kita merenung sebentar, berdoa dan kemudian pulang. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang ziarah ke berbagai tempat, bahkan ada yang nginep, tidur di kuburan. Nanti di malam dibangunin sama kuncennya. Udah banyak berdoa sana, minta sama si mbah. Ini banyak sekali saya melihat sebuah realitas kesirikan gaya baru, di mana orang banyak datang ke makam-makam keramat. Ziarah tidak disalahkan dalam Islam. Dulu di awal gerakan Islam, Nabi memang melarang. Tapi ketika umat Islam sudah semakin banyak jumlahnya, maka Nabi menganjurkan. Tujuannya supaya kita ingat mati, bukan minta kepada si mati, si mayat. Banyak sekali orang minta sama mayat itu, ya Allah. Saya bilang, ini orang padahal minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya kan? Ya, jika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat, kata Allah. Di mana saja kita berdoa, memohon kepada Allah, boleh saja Allah dengar. Yang penting etika doa juga harus kita lakukan, misalnya tempat yang bersih, pakaian yang bersih, niat yang bersih. Yang penting juga hatinya yang bersih. Sebab tempat yang bersih kalau hatinya kotor tetap saja tidak diterima. Betul Pak? Doa itu kan bagian dari ibadah. Maka ada dua syarat ibadah itu diterima. Yang pertama, ikhlasul amal. Ikhlas dalam niat, ikhlasun niat tadi. Ikhlas dalam niat, murni. Yang kedua, ikhlasul ibadah. Sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Ya. Jadi ittiba'ur rasul, mengikuti contoh. Nah ini kadang-kadang kita melihat banyak orang datang berziarah. Mereka sambil bermalam, terus kemudian minta ini, minta ini, minta ini. Jadi ini perlu juga dikoreksi. Tapi ini kejadian sudah mengakar di masyarakat sebagian kita. Banyak sekali. Bahkan ada orang yang secara khusus memang udah jadi panitia ziarah. Ya, wisata, bahasanya wisata religi, ya kan? Ya. Padahal semua wisata itu kalau kita kaitkan dengan religi itu ada hubungannya. Kita ke puncak saja, kita sebut tadabur alam. Di sana kita menikmati indahnya alam, indahnya pemandangan, sambil kita merenung tentang sang pencipta alam semesta itu. Tetap dapat pahala Pak, insya Allah. Makanya kalau ke puncak tolong ngajak saya. Ya. Kapan ini kita ada jalan-jalan jamaah kan? Jalan-jalan subuh ya. Insya gitu Bunda ya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat.